Oke King, balik lagi sama gua. Kali ini di depan gua ada dua box dari berbeda brand nih. Sebelum mulai, saatnya bumper dulu. Oke, di depan gua ini ada dua buah box dari Speck dan juga Nike. Boxnya sih kayak box Speck dan Nike seperti biasanya, King. Tapi di sini dia ada tulisan akselerator Lightspeed 3 LX Elite made in Indonesia. Dan untuk yang Nike ini dia ada tulisan Vapor 15 Club IC made in Vietnam. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita buka boxnya. Nah, ini dia Nike dan Speck. Oke, kita keluarin dulu. Nah, ini dia sepatunya. Kali ini gua bakalan head to head antara Nike Vapor 15 versi Club dan Speck akselerator Lightspeed 3 LX Elite. Di sini gua ada dua sepatu dari dua brand yang berbeda, di mana pada Nike adalah tier terendah yaitu Club dan pada Speck ini tier tertinggi yaitu Elite. Namun pada harga sepatu ini ada di harga yang sama, maka dari itu cocok banget nih untuk kita head to head. Oke, langsung aja kita mulai. Yang pertama ini ada Nike Vapor 15 Club IC warna Black Deca Smoke Grey. Untuk warna hitamnya ini dia ada di bagian uppernya, talinya, lidahnya, dan juga outsole-nya. Dan untuk warna Deca Grey-nya ini dia ada di bagian detail-detail dari desainnya ini ya, King. Nih, seperti di tulisan Nike-nya. Dan sepatu ini hanya ada satu varian warna ini saja sejauh ini yang masuk toko King of Dribble. Dan untuk yang Speck ini ada Speck Lightspeed 3 LX Elite in Cell Red. Untuk warna merahnya ini dia ada di bagian uppernya ya, King, dan di bagian midsole-nya. Dan untuk yang warna hitamnya ini dia ada di bagian depan uppernya dan juga di bagian depan atau atas outsole dan di bagian belakang outsole-nya. Di bagian uppernya ini juga ada warna putihnya nih, King. Seperti tajam-tajam gitu nih. Dan sepatu ini memiliki 4 varian warna, yaitu warna MK Silver, Jewel Blue, Young Indies, MK Black Silver, dan Cell Red. Nah, untuk perbandingan desainnya nih, kalian bisa lihat sendiri antara Nike dan juga Speck. Menurut kalian untuk desainnya ini bagusan yang Speck atau yang Nike? Oke. Next, kita bahas ke bagian materialnya. Pertama-tama kita bahas ke bagian uppernya dulu nih. Yang pertama kita bahas yang Nike. Untuk yang Nike berbahan full synthetic leather atau kulit sintetis. Sedangkan untuk yang Speck berbahan mesh yang dilapisi PU di bagian tengah hingga ke belakang. Serta ada sedikit bahan sintetis di bagian belakangnya. Dan pada bagian depannya berbahan kulit sapi. Untuk bagian teksturnya ini di Nike ini dia teksturnya garis-garis ya, King. Dari depan hingga belakang ini dia teksturnya garis-garis. Sedangkan untuk yang Speck ini dia teksturnya ini bagian depannya ada tekstur jahitan, dan kalau bagian tengah hingga belakang ini dia juga ada teksturnya lagi. Serta di bagian belakang ini juga ada tekstur jahitannya serta bahan dari sintetisnya. Next, kita bahas ke bagian insole-nya nih. Apakah kedua sepatu ini insole-nya bisa dilepas? Kita coba yang Nike. Ternyata yang Nike ini insole-nya dilem ya, King, nggak bisa dilepas. Untuk yang Speck apakah bisa dilepas? Dan ternyata untuk yang Speck ini dia bisa dilepas ya, King. Nih. Insole pada kedua sepatu ini terbuat dari bahan die-cut EVA Shock Liner. Dan untuk yang Speck ini nggak dilapisi bahan apa-apa lagi ya, King.
Untuk warnanya kedua sepatu ini itu berbeda. Kalau untuk yang spek ini berwarna full hitam, serta di bagian bawah atau belakangnya ini dia ada tulisan spek dan logo speknya yang timbul ke dalam. Serta untuk yang Nike ini dia berwarna hijau Tosca dan gak ada tulisan-tulisan lagi ya King, itu polos gitu aja. Untuk tekstur yang speknya ini dia ada tekstur garis-garis dan bulat-bulatnya, sedangkan untuk yang Nike ini hanya tekstur keset-keset gitu aja ya King, gak ada tekstur timbul yang lainnya. Oke, next kita bahas ke bagian outsole-nya nih. Pada outsole Nike berbahan rubber tanpa dilengkapi midsole, sedangkan pada outsole spek berbahan rubber dan dilengkapi dengan midsole yang berbahan pylon. Jadi perbedaan pada outsole kedua sepatu ini jika yang Nike tidak ada midsole-nya, sedangkan yang spek ada midsole-nya. Jadi kalau yang nggak ada midsole-nya itu kalau kita pakai itu kurang empuk ya King. Kalau menurut gua pribadi itu kurang empuk, tapi tergantung orangnya. Karena ada juga orang yang nggak suka pakai midsole, orang-orang yang biasa tidak suka pakai midsole gitu. Untuk warnanya kedua outsole ini hampir sama ya King, yaitu berwarna hitam untuk yang Nike dan ada logo Nike-nya nih besar, dan juga ada logo kecilnya juga nih untuk yang Nike, dan juga untuk teksturnya ini dia ada tekstur kotak-kotak dan garis-garisnya gitu ya King. Sedangkan untuk yang spek ini dia ada dua warna untuk outsole-nya, yaitu warna hitam, putih, hitam, dan juga ada logo dari speknya yang berwarna hitam. Untuk tekstur pada outsole kali ini yang spek itu dia ada tekstur bulat-bulatannya di depan atas dan juga ada tekstur garis-garisnya juga ya King. Oke, next gua bakalan tes keempukan kedua sepatu ini menggunakan alat yang bernama durometer. Semakin kecil angkanya maka akan semakin empuk. Pertama-tama gua ukur yang speknya terlebih dahulu nih. Kita ukur yang midsole-nya terlebih dahulu nih. Untuk midsole-nya ini dia ada di angka 45 ya King. Untuk midsole spek ada di angka 45. Next ke bagian outsole-nya. Untuk outsole-nya ini dia ada di angka 60 ya King. Untuk outsole-nya ada di angka 60. Next kita ke yang Nike-nya. Karena Nike nggak ada midsole, jadi kita ukurnya outsole-nya aja nih. Langsung aja. Untuk outsole-nya ini dia ada di angka 65 ya King. Untuk Nike ada di angka 65. Oke. Next, kira-kira berapa sih berat dari kedua sepatu ini? Langsung aja kita cobain timbang. Kedua sepatu ini sama-sama menggunakan size 41 ya King, karena di setiap size itu hasil timbangannya pasti bakalan berbeda-beda. Nih, ini udah kosong, size 41, langsung aja kita timbang. Ini ada di angka 230 gram untuk Nike Vapor 15 Club. Size 41 ada di 230 gram. Oke, next kita ke yang speknya nih. Kira-kira berapa sih hasil timbangannya? Sama ya King, untuk yang spek dan juga Nike ini sama-sama berukuran 41. Oke, udah kosong, langsung aja dimulai dari 0. Ini dia ada di angka 278 gram ya King. Untuk spek Lightspeed 3 LX Elite size 41 ada di angka 278 gram. Oke, next. Kira-kira gimana sih rasa dari kedua sepatu ini? Langsung aja kita cobain. Nah, ini dia Nike Vapor 15 versi Club. Yang pertama-tama gua rasain sepatu ini sempit ya King di kaki gua. Untuk keringanannya lumayan ringan dan kelenturannya juga lumayan lentur. Dan untuk bunyi-bunyian, oke, sepatu ini bunyi ya King.
Ini bagian depannya. Ini bagian sampingnya. Ini bagian belakangnya. Serta outsole dari Nike Vapor 15 Club. Oke, kira-kira seperti itu. Kita next ke sepatu selanjutnya. Nah, ini dia spek Lightspeed 3 LX Elite. Yang pertama-tama gue rasain sepatu ini pas di kaki gue. Untuk keringanannya sepatu ini juga nggak terlalu berat dan juga nggak terlalu ringan, biasa-biasa saja. Untuk kelenturannya juga lumayan oke. Dan untuk kempukannya juga sepatu ini cukup empuk karena sepatu ini juga dilengkapi dengan midsole. Dan untuk bunyi-bunyian, oke, sepatu ini cukup bunyi ya, King. Ini bagian depannya. Ini bagian sampingnya. Ini bagian belakangnya. Serta outsole dari Lightspeed 3 LX Elite. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke studio. Oke, tadi setelah gue cobain kedua sepatu ini tuh rasanya berbeda-beda ya, King. Untuk yang Nike ini nggak pas di kaki gue, tapi untuk keringanannya juga sepatu ini cukup ringan dan kelenturannya juga cukup oke ya, King. Sedangkan untuk yang spek ini dia pas di kaki gua, untuk keringanannya juga nggak terlalu ringan dan juga nggak terlalu berat. Untuk kelenturannya juga lumayan oke ya, King. Dan sepatu ini tuh cukup empuk karena sepatu ini juga dilengkapi dengan midsole. Oke, kita tiba ke penilaian dan kesimpulan nih. Penilaian ini berdasarkan pendapat pribadi ya, King. Oke, yang pertama-tama itu dari segi desain. Untuk segi desain ini, kedua desainnya ini sama-sama berbeda, King. Kalau yang Nike ini cukup simple dan elegan, kalau yang spek ini cukup berani. Jadi, gua lebih memilih yang spek. Yang spek ini gua kasih di angka 8. Untuk yang Nike ini juga nggak terlalu gimana-gimana, King. Jadi gua kasih di angka 7,5. Next, untuk segi keringanan, karena tadi udah sempat gua timbang dan juga gua cobain, kedua sepatu ini tuh berbeda ya, King. Untuk yang Nike Vapor ini gua kasih di angka 8. Dan untuk yang Lightspeed ini gua kasih di angka 7 ya, King, karena lumayan jauh perbedaannya. Untuk segi keempukan ya, King. Dari segi keempukan sudah terlihat jelas siapa pemenangnya. Untuk segi keempukan ini spek menang jauh ya, King. Jadi untuk yang Nike ini gua kasih di angka 6. Dan untuk yang spek ini gua kasih di angka 8,5. Karena sepatu ini tuh cukup empuk ya, King. Kalian mesti cobain. Dan untuk kelenturannya juga kedua sepatu ini tuh berbeda. Untuk kelenturannya yang Nike ini gua kasih di angka 7. Dan untuk yang spek ini gua kasih di angka 8. Dan untuk yang terakhir dari segi kenyamanan, karena tadi udah sempat gua cobain, udah tahu juga dong siapa pemenangnya. Ya, betul. Untuk yang Nike ini gua kasih di angka 7. Sedangkan untuk yang spek ini gua kasih di angka 8,5. Oke, kesimpulannya dari kedua sepatu ini itu di harga yang sama, gua lebih memilih spek karena keunggulan-keunggulan yang tadi barusan gua sebutin ya, King. Makanya gua lebih memilih spek. Oke. Next. Kira-kira berapa sih harga dari kedua sepatu ini? Untuk Nike Mercurial Vapor 15 Club ini dibanderol dengan harga retail Rp799.000 dan didiskon 20% menjadi Rp639.200.
Sedangkan untuk yang spek Lightspeed 3 LX Elite ini dibanderol dengan harga retail Rp799.800 dan didiskon 20% menjadi Rp639.840. Harga yang barusan gue sebutin itu harga per hari ini video dibuat ya, karena harga sewaktu-waktu bisa berubah. Kalau kalian tertarik dengan kedua sepatu ini, kalian bisa dapetin di website King of Dribble dengan cara masukkan alamat website King of Dribble di kingofdribble.co.id. Lalu masukkan alamat email kalian, lalu submit. Klik icon shop dan kalian pilih produk yang kalian inginkan. Pilih size sepatu yang sesuai, lalu klik Buy Now. Masukkan nomor telepon kalian yang terhubung dengan WhatsApp. Klik Send kode OTP. Masukkan kode OTP yang telah dikirim ke WhatsApp, isi nama, nomor telepon, email, dan alamat lengkap. Klik Use Voucher untuk klaim voucher menarik dari King of Dribble. Klik place order dan pilih jasa pengiriman. Klik place order lagi dan kalian pilih metode pembayaran. Lalu klik pay. Nah, gimana? Mudah bukan berbelanja di website King of Dribble? Dan banyak diskon dan promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke? Gimana menurut kalian tentang sepatu ini? Apakah kalian lebih memilih spek sebagai brand lokal atau Nike sebagai brand internasional? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Atau ada dari kalian yang ingin bertanya-tanya seputar sepatu ini, kedua sepatu ini, kalian bisa bertanya-tanya di kolom komentar. Jadi buat yang di kolom komentar suka bertanya, siapa pemenangnya? Kalian bisa tentukan sendiri ya, King. Oke. Sekian head to head kali ini. Head to head kali ini itu berdasarkan pendapat pribadi ya, King. Kalau ada dari kalian yang berbeda pendapat, kami mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih, King of Dribble melangkah untuk menjadi pemenang.